Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Salam adik-adik. Shalom. Kakak Desti dan semua kakak-kakak di sini senang sekali bisa kembali bertemu dengan adik-adik di sekolah minggu online kita. Sangat senang adik-adik. Adik-adik masih ingatan yel-yelnya kita? Ayo, adik-adik ayo kita berdiri. Kita sama-sama buat gerakan yel-yel kita ya. Revival Kids. Berakar, bertumbuh, berbuah dalam Kristus. Sekali lagi ya kakak-kakak ya. Revival Kids, berakar, bertumbuh, berbuah dalam Kristus. Adik-adik, pasti kita semua kan mempunyai sahabat nih. Nah, ada satu sahabat kita yang selalu setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita saat kita susah ataupun saat kita sendiri. Namanya adalah Tuhan Yesus. Ayo kita sama-sama menyanyikan lagu ini ya. Ada satu sobatku yang setia. Adik-adiknya tepuk tangan ya bersama-sama ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Adik-adik, Kakak Desi persilakan duduk kembali. Mari kita semua mengambil sikap doa yang benar. Lipat tangan, mengambil sikap doa yang baik adik-adik. Mari kita datang kepada Tuhan kita. Kita mengucap syukur bahwa dalam setiap hari kita Tuhan memberkati kita dengan setiap kebaikan yang Tuhan kasih. Kita sama-sama angkat pujian ini ya adik-adik. Bapa, ku datang padamu.
berikan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan telah menyertai kami di sepanjang minggu ini. Kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan bagi kami semua, kakak-kakak pengajar sekolah minggu, juga adik-adik kami semuanya dimanapun mereka berada. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu Tuhan. Kami berdoa biarlah sekolah minggu online ini dapat memberkati adik-adik kami semuanya dimanapun mereka berada, dan mereka dapat bertumbuh, berakar, berbuah dengan pengajaran Alkitab yang dapat membuat mereka semakin dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan, mengampuni setiap salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, Kakak Ella ajak semua bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama menggunakan gerakan ya adik-adik. Semuanya mengikuti kakak-kakak guru sekolah minggu di sini. Kita memuji Tuhan bersama-sama dengan pujian Berani Tampil Beda. Iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Pemenang, aku berani tampil beda. Sekali lagi, lebih semangat ya adik-adik. Saat iblis menggodaku, saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu aku berdoa dalam nama Yesus. kita kuat karena apa adik-adik? Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Sekali lagi, aku berani tampil beda. Aku Semuanya berani bergaya. tampil beda. Oke, masih semangat kakak-kakak? Masih semangat adik-adik? Pastinya ya kakak-kakak. Karena itu kita masih tetap memuji Tuhan bersama-sama dengan pujian Get Up, Get Up.
Silakan duduk kembali adik-adik. Mari kita akan berdoa bersama menaikkan segala pergumulan kita. Karena kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus mendengar semua doa-doa kita. Kak Duli ajak kita semua mau duduk dengan tenang, menyiapkan hati, mengangkat hati kita dengan mengangkat pujian. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kita selalu memerlukan sentuhan tangan Tuhan karena kita tidak dapat berjalan sendiri. Dengan sikap doa, mari kita mau angkat pujian ini. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Sekali lagi, kemanakah kami mencari? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kita berdoa. Benar Tuhan, seperti pujian yang kami naikkan, kami memerlukan Engkau dalam menjalani hari-hari kami. Karena sungguh tanpa Engkau Tuhan, kami tidak mampu melakukan segala sesuatunya. Karena itu ya Bapa, pada pagi hari ini kami menghampiri tata kasih karunia Tuhan. Kami datang memohon pengampunan Tuhan atas semua dosa dan kesalahan kami. Allah kiranya berkenan mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Sucikan dan kuduskan kami ya Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan pada pagi hari ini tetap menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bersyukur Tuhan Yesus karena Engkau tidak pernah meninggalkan bangsa kami sendirian. Tuhan memberikan hikmat, pengertian, akal budi kepada pemimpin bangsa kami. Sehingga oleh anugerah Tuhan mereka bisa bergandengan tangan bersama-sama memberantas, mencegah,
memutuskan penyebaran penyakit COVID-19 yang ada ini Tuhan. Sehingga saat ini kami bersyukur ya Tuhan, aktivitas di beberapa daerah di Indonesia boleh kembali berjalan. Dan kami tetap berdoa kiranya Tuhan menolong segala upaya pemerintah untuk tetap menjaga kondisi yang ada yang sudah semakin membaik ini boleh didukung oleh masyarakat luas, sehingga perlahan-lahan tapi pasti Indonesia boleh terlepas dari COVID. Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan untuk keamanan bangsa dan negara kami. Mari Tuhan, Engkau sendiri yang berkarya memberkati setiap petugas keamanan bangsa dan negara kami, TNI, Polri, bahkan masyarakat yang ada juga, sehingga saling bahu-membahu menjaga keamanan dan kesatuan bangsa dan negara kami. Kami juga bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk sekolah yang sudah bisa kembali berjalan dengan tatap muka walaupun secara terbatas. Mari Tuhan menolong, memberkati proses belajar yang ada sehingga bisa mengejar segala ketertinggalan oleh karena harus belajar online selama beberapa waktu yang lalu Tuhan, secara khusus tahun pelajaran terakhir kemarin ya Bapa, sehingga sungguh kami menyadari ada banyak hasil belajar yang tidak maksimal. Karena itu kami berdoa Tuhan berkenan kiranya memberkati dalam pembelajaran tatap muka terbatas yang ada. Setiap guru-guru, setiap anak didik boleh memberikan yang terbaik sehingga hasil yang terbaik pula kami dapatkan. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mau berdoa secara khusus menyerahkan untuk teman-teman kami, keluarga kami, bahkan mungkin guru-guru kami, orang-orang yang kami kasihi yang sakit. Kami berdoa biarlah mereka yang mungkin terbaring di rumah sakit atau dirawat di rumah masing-masing, tangan pengasihan Tuhan boleh menjangkau mereka, menjamah mereka, memberkati setiap obat penawar, memberkati setiap makanan minuman, memberkati setiap terapi yang ada, sehingga melalui itu semua mereka beroleh kesembuhan yang daripada Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa memberkati setiap pelayanan yang ada, baik di gereja GKIN Revival maupun di setiap gereja Tuhan di mana saja berada. Allah kiranya memberkati setiap hamba-hamba Tuhan, setiap pelayan-pelayan Tuhan, setiap guru-guru sekolah minggu, sehingga semua boleh bergandengan tangan melayani dengan motivasi yang baik, dengan kasih untuk Tuhan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan untuk orang tua kami, keluarga kami. Tuhan juga kiranya menolong memberkati papa dan mama kami yang bekerja dengan penuh sekuat tenaga Tuhan untuk memenuhi segala kebutuhan kami. Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberkati setiap jerih lelah mereka, sehingga apapun yang dibutuhkan oleh kami boleh tersedia tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tetap berdoa menyerahkan segala masa depan rencana kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, masa depan penuh harapan Engkau sediakan. Karena itu Tuhan menolong setiap kami anak-anak yang masih kecil untuk tetap percaya kepada Tuhan, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi rencana-Mu bagi kami. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami, inilah sembahyang kami. Memberkati semua yang kami lakukan hari ini ya Bapa. Dan biarlah kami boleh tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menjawab doa kami tepat pada waktunya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Ya adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik silakan mempersiapkan hati, persiapkan juga Alkitabnya untuk kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita nyanyikan satu pujian Alkitab Buku Terindah. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan benar?
cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini, Alkitab buku terindah. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Karya Tuhan Yesus yang mulia. Shalom adik-adik. Ada apa ya? Ada yang tahu? Lima ratus empat kilo, 504 minggu, 504 hari, 504 tahun. Mana yang benar? 504 tahun? 504 tahun. Betul sekali. 504 tahun. Hah? 504 tahun? Ada apa dengan 504 tahun? Mau tahu? Sebelum kita cari tahu kelanjutannya, mari kita berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, duduk yang tenang, kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk hari ini kembali kami bisa belajar kebenaran firman-Mu. Memberkati kami semua ya Tuhan, baik Kak Doli yang menyampaikan cerita, juga semua adik-adik di rumah yang mendengarkan, agar kami semua boleh mendapatkan berkat firman-Mu. Mengampuni semua dosa dan kesalahan kami Tuhan Yesus, agar kami bisa mengerti dengan baik dan benar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Hari ini tanggal berapa ya? Betul, hari ini tanggal 31 Oktober, hari Minggu terakhir di bulan Oktober tahun ini. Tapi ada sesuatu yang istimewa hari ini 31 Oktober. Dan itu ada hubungannya dengan 504 tahun. Apa ya hubungannya? Adik-adik, hari ini semua gereja Protestan memperingati Hari Reformasi. Betul. Ulangi sama-sama dengan Kak Doli ya. Hari Reformasi. Kurang keras,
Boleh diulang sekali lagi? Hari Reformasi. Apa sih hari reformasi itu? Penasaran? Yuk kita ikuti ceritanya. Adik-adik terkasih, kekristenan berkembang dengan begitu luar biasa setelah Yesus terangkat ke surga dan para murid bersama orang-orang percaya pada awal gereja mula-mula mereka memberitakan Injil Kristus. Waktu itu hanya ada satu gereja. Seiring berjalannya waktu, semakin bertambah dan bertambah jumlah orang-orang yang percaya kepada Kristus yang menjadi pengikut Kristus. Gereja pun semakin berkembang. Tapi sayangnya, kondisi orang percaya pada waktu itu dalam mempelajari Alkitab belum sebebas kita sekarang. Alkitab hanya bisa dibaca oleh orang-orang tertentu saja, dan mereka yang membaca itu adalah para pelayan-pelayan Tuhan. Mereka-mereka yang belajar firman Tuhan ini harus mengajarkan kepada jemaat. Sayangnya, banyak ajaran yang diajarkan kepada jemaat tidak sesuai dengan Alkitab. Salah satu ajaran yang paling bertentangan dengan Alkitab pada waktu itu adalah surat penebusan dosa. Ada banyak orang-orang pelayan-pelayan Tuhan pada waktu itu yang menjual surat penghapusan dosa kepada jemaat. Surat ini sudah ditandatangani oleh Paus Leo ke-10. Mereka menjual surat ini dengan satu janji. Kalau jemaat membeli surat ini, maka dosa-dosanya sudah dihapuskan. Hal ini bertentangan dengan firman Tuhan. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Matius pasal yang ke-9 ayat yang kedua. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang berbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Alkitab mengajarkan kepada kita, dengan percaya kepada Yesus saja, dosa kita sudah diampuni. Tidak ada dalam seluruh Alkitab yang mengatakan kita harus membeli surat tebusan dosa agar dosa kita diampuni. Tapi banyak orang percaya pada waktu itu yang membeli surat tebusan dosa itu. Mereka tidak tahu apa-apa karena mereka tidak bisa membaca Alkitab, mereka tidak bisa mempelajari Alkitab. Bersyukurnya Allah mengutus orang-orang yang mempelajari Alkitab dengan benar untuk menyatakan kebenaran itu. Martin Luther dari Jerman, John Calvin dari Prancis, Ulrich Zwingli dari Switzerland. Mereka ini memulai satu gerakan yang memprotes semua ajaran sesat yang ada di gereja Tuhan waktu itu. Tanggal 31 Oktober 1517, Bapak Martin Luther mengeluarkan tulisan 95 dalil untuk menyatakan menolak ajaran-ajaran yang tidak benar itu.
Dan tanggal itu menjadi satu catatan sejarah penting bagi gereja Protestan. Teladan apa yang bisa kita pelajari dari para tokoh reformator ini? Dua teladan yang bisa kita pelajari dari Martin Luther, dari John Calvin, dari Ulrich Zwingli. Yang pertama, berani menyatakan kebenaran. Martin Luther, John Calvin, Ulrich Zwingli mempelajari Alkitab dan mendapati ada banyak kesesatan yang beredar di jemaat pada waktu itu, dan mereka dengan berani menyatakan hal yang benar. Mereka dengan berani memprotes hal-hal sesat, hal-hal yang salah yang diajarkan oleh gereja pada waktu itu. Walaupun mereka sendirian, walaupun mereka ditentang oleh penguasa-penguasa pada waktu itu, mereka tidak takut. Mereka tetap berani menyatakan kebenaran. Hari-hari ini banyak sekali orang yang memilih untuk mengikuti suara terbanyak, tidak peduli kalau pilihan itu salah, tidak peduli kalau ajaran itu tidak benar. Banyak orang lebih percaya kepada hoax, berita-berita yang salah, berita-berita yang sesat, karena tidak berani menyatakan kebenaran. Belajar dari tokoh reformator ini. Mari, jika kita tahu sesuatu itu benar, nyatakanlah hal itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Selain daripada itu adalah dosa. Adik-adik, salah satu firman Tuhan yang dikutip oleh Martin Luther terambil dari Mazmur 118 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Mari kita buka firman Tuhan. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Pada waktu itu, para bangsawan menjadi pemimpin-pemimpin yang mengajarkan hal-hal yang tidak benar. Dan Martin Luther memilih untuk berada bersama dengan Tuhan. Memilih untuk menyatakan kebenaran Alkitab daripada mengikuti suara banyak yang diajarkan oleh para bangsawan. Itu teladan yang pertama, berani menyatakan kebenaran. Teladan yang kedua, berani menerima konsekuensi, berani menanggung resiko. Adik-adik, tahukah kalian, setelah Martin Luther menyatakan 95 dalil itu, dia lalu diasingkan, dia dilarang, dia dikucilkan, dia tidak boleh menyatakan kebenaran itu. Tapi apakah Martin Luther lalu berubah pikiran? Apakah Martin Luther lalu menarik semua ajarannya? Tidak. Martin Luther tetap memilih untuk menanggung resiko tersebut, walaupun dia diasingkan, walaupun dia dilarang, walaupun dia dikucilkan. Martin Luther tetap menyatakan kebenaran itu. Itu resiko yang dia tanggung dan dia menerimanya. Seringkali kita juga demikian. Ketika kita menyatakan sesuatu yang benar, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sesuai dengan isi Alkitab, kita diasingkan dari teman-teman kita. Kita dikucilkan dari teman-teman kita.
Mereka tidak mau berteman dengan kita. Mereka menolak bermain bersama dengan kita. Tetapi jangan takut. Jangan ragu untuk tetap menyatakan kebenaran tersebut. Karena kita tidak sendirian ketika kita menghadapi konsekuensi itu. Ada Tuhan Yesus bersama dengan kita. Matius 28 ayat yang ke-20 menyatakan, "Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Tuhan Yesus menyertai kita ketika kita mengalami tekanan karena kita berani menyatakan kebenaran. Hari ini kita memperingati 504 tahun reformasi terjadi. Gereja Protestan lahir. Tetapi mari kita terus ingat keberanian para reformator untuk menyatakan kebenaran. Mari kita terus ingat keberanian para reformator menerima konsekuensi, menanggung resiko. Dan belajar dari mereka, kita tetap menyatakan kebenaran. Belajar dari mereka, kita berani menanggung resiko. Karena ada Tuhan bersama dengan kita. Selamat memperingati Hari Reformasi. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hari ini kami belajar sejarah reformasi. Tolong kami Tuhan Yesus agar senantiasa mengingat ketika kami menghadapi pilihan untuk mendengar suara banyak atau mengikuti perintah Tuhan. Biarlah kami seperti para reformator berani memilih yang benar, berani menyatakan yang benar. Dan tolong kami Tuhan untuk bisa menanggung resiko dari pilihan kami itu dengan berani, dengan penuh sukacita, dengan penuh kekuatan iman. Karena kami yakin Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Shalom adik-adik, salam jumpa dan salam kenal dengan Kak Preti di sini. Sekarang saatnya kita mengingat kembali ayat firman Tuhan yang sudah kita hafalkan dari minggu lalu. Sudah siap adik-adik? Ayo kita hafalkan bersama ayat firman Tuhan dari Amsal 19 ayat ke-20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Kita hafalkan sekali lagi ya, ayat firman Tuhan dari Amsal 19 ayat yang ke-20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Nah, bagaimana adik-adik? Tidak sulit kan untuk menghafalkan ayat firman Tuhan ini? Sekarang ayo kita siapkan Alkitab kita, karena kita akan membaca firman Tuhan yang baru untuk kita hafalkan di minggu depan. Ayo kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-31. Ayo kita bacakan bersama. Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Kita bacakan sekali lagi. Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-31. Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Itu dia ayat firman Tuhan yang harus kita hafalkan untuk minggu depan. Selamat menghafal adik-adik, terus semangat dan kita jumpa di minggu depan. Shalom, Tuhan memberkati. Ya adik-adik, kita sudah berada di penghujung ibadah kita. Kita akan berpisah, tapi jangan sedih. Minggu depan kita akan bertemu lagi. Nah, sebelum kita berpisah dan kita berdoa, mari kita nyanyikan satu pujian lagi. KASIH, kasih.
kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat hari ini. Kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih mendengar firman Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai kami sepanjang 1 minggu ini dalam seluruh kegiatan kami. Terima kasih Tuhan. Ampunilah segala dosa dan salah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Selamat hari Minggu. God bless you. Shalom teman-teman. Teman-teman, jangan lupa ya ikutin terus kebaktian online Sekolah Minggu GKIM Revival agar kita berakar.